Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Pemerintah sampaikan evaluasi PPKM. Presiden Joko Widodo lakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura. Polisi ungkap kasus pengeroyokan lansia. Bareskrim Polri ambil alih kasus Edi Mulyadi. Usai pecat 57 pegawai, KPK menambah 61 jaksa penuntut umum. Berikut berita pilihan selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Dalam satu pekan terakhir, kasus varian Omikron mengalami peningkatan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini izinkan saya kembali memberikan informasi perihal penanganan pandemi COVID-19, khususnya Jawa Bali. Dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah di tengah penanganan pandemi COVID-19, khususnya varian Omikron ini, Presiden selalu mengingatkan kepada kami, para pembantunya, bahwa setiap langkah diambil harus selalu tepat dan terukur. Dari pesan itulah pemerintah selalu menggunakan data, saya ulangi, menggunakan data untuk menganalisa dan memprediksi kemungkinan hal yang terjadi ke depan. Jadi semua basisnya adalah data dan kita lakukan assessment mengenai itu. Data dari berbagai negara hari ini semakin menunjukkan bahwa varian Omikron itu menunjukkan atau memberikan risiko perawatan yang juga tingkat kematian cukup rendah. Namun kecepatan varian ini untuk menginfeksilah yang menyebabkan jumlah kasus harian meningkat tajam dan berpotensi untuk meningkatkan jumlah perawatan di rumah sakit dalam waktu dekat, sehingga mengancam sistem fasilitasi perawatan rumah sakit. Nah, kuncinya sini semua teman-teman sekalian adalah disiplin kita. Tanpa disiplin, kita akan menjadi korban dari ketidakdisiplinan kita. Selain itu, data dari Prancis menunjukkan bahwa penggunaan COVID passes di kita apa disebut Peduli Lindungi mampu mendorong tingkat vaksinasi. Jika dibandingkan dengan tingkat kematian dan perawatan harian di Prancis, lebih rendah dengan adanya COVID passes ini dibandingkan dengan yang tidak ada. Untuk itu, pemerintah akan terus menggunakan, memasifkan dan mengetatkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi khususnya dalam menghadapi varian Omikron ini. Dan kami juga mendapat jadi sebagian jawaban kenapa kita relatif tidak naik kencang Omikron ini, karena saya kira Peduli Lindungi. Oleh karena itu, Peduli Lindungi harus digunakan, vaksinasi harus digunakan. Itu sebabnya nanti Menteri Kesehatan akan mengumumkan mall atau toko atau restoran yang tidak memanfaatkan Peduli Lindungi, dan itu jangan masuk ke situ, karena itu akan ada risiko penularan. Ini saya kira untuk mendisiplinkan bangsa ini. Ini momentum bangsa ini untuk menjadi disiplin juga. Dalam seminggu terakhir ini kasus harian terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang kami himpun, kasus di Jawa Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek. Selain itu, kasus yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri sudah berada di bawah 10% dari total kasus nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya. Pemerintah juga terus mewaspadai tren positivity rate, meskipun secara keseluruhan PCR dan antigen positivity rate kita masih di bawah 5%. Tetapi positivity rate PCR terus meningkat dan sudah mencapai hampir 9%. Dengan berbagai perkembangan tersebut, kami menghimbau masyarakat juga untuk lebih waspada. Protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu kenakan masker, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan selalu gunakan Peduli Lindungi ketika beraktivitas di tempat umum. Kami mendiskusikan ini dengan detail dengan para pakar-pakar kita, baik dari berbagai universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, itu semua kita minta pendapat mereka, dan proses inilah kami membuat keputusan. Jadi kumpulan data-data semua yang kita dapat, kita analisis dengan bagus, kita bikin judgement kita, inilah hasilnya yang kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Meskipun kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali, saya ulangi,
Meskipun kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali penuh menghadapi varian Omikron ini. Peningkatan kasus relatif terkendali, jumlah kasus konfirmasi dan aktif harian masih lebih rendah, lebih dari 90% jika dibandingkan dengan kasus puncak Delta. Namun sekali lagi kita tidak perlu jumawa dalam ini, tetapi kita tetap harus disiplin. Kata kunci kita adalah disiplin. Sejak varian Omikron ditemukan 1 bulan yang lalu di Indonesia, hari ini belum terlihat tanda-tanda kenaikan kasus yang cukup eksponensial seperti yang terjadi di berbagai negara dunia. Saat ini juga posisi bed occupancy rate atau rasio atau BOR di Jawa Bali juga lebih baik dibandingkan dengan awal kenaikan varian Delta, sehingga memberikan ruang yang lebar sebelum mencapai batas mengkhawatirkan 60%. Kasus kematian harian di seluruh Jawa Bali selama 14 hari terakhir ini masih pada tingkat yang sangat rendah. Namun sekali lagi pemerintah tetap mewaspadai, terutama melihat angka reproduksi efektif mulai mengalami peningkatan. Saat ini angka RT di Jawa sudah mencapai 1 dan di Bali sudah lebih dari 1. Berkaca dari trajektori kasus di Afrika Selatan, pemerintah memperkirakan kasus akan terus meningkat. Namun satu hal yang kami temukan, tingkat kematian aktual di DKI lebih rendah dari proyeksi yang kami lakukan dengan menggunakan trajektori di Afrika Selatan. Menurut kami tingkat vaksinasi yang lebih tinggi dibandingkan Afrika Selatan dan penggunaan juga Peduli Lindungi menjadi salah satu faktor. Dan lebih dari itu kita merasa bahwa bangsa kita ini masih lebih disiplin dari banyak bangsa negara lain. Untuk itu tingkat vaksinasi umum dan lansia di Jawa Bali terus kami tingkatkan sehingga saat ini pada posisi yang tinggi 91% untuk dosis 1 umum dan 75% untuk dosis 1 lansia. Selain itu vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 di anak anak-anak di Jawa Bali juga meningkat dengan cepat. Tingkat vaksinasi dosis 1 anak di Jawa Bali telah mencapai 69% dan dosis 2 sudah mulai meningkat. Teman-teman media yang sekalian yang saya hormati, berdasarkan data yang kami ambil dari Google Mobility pada pekan ini, mulai terdapat tren penurunan mobilitas di Jawa Bali. Apakah itu mungkin karena selesai libur atau masyarakat kita mulai disiplin? Ini kami harapkan kita pertahankan terus sampai 3-4 minggu ke depan ini. Hal ini diprediksi akibat mulai waspadanya masyarakat terhadap varian ini. Pemerintah dalam hal ini mengapresiasi langkah seluruh masyarakat yang mulai awas akan dampak Omikron ini dan mendorong masyarakat lainnya untuk mengurangi aktivitas luar ruang yang tidak diperlukan. Dari posisi level PPKM terjadi peningkatan jumlah kabupaten kota yang masuk level 1. Teater perang pandemik yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan asesmen situasi provinsi tersebut bisa mungkin berubah. Pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai salah satu kesatuan aglomerasi Jabodetabek secara aglomerasi dan wilayah aglomerasi Jabodetabek. Secara aglomerasi Jabodetabek saat ini masih pada level 2. Rincian terkait level PPKM dapat dilihat pada Inmendagri yang terbit hari ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat mengingat gejala Omikron yang ringan dan sulit dibedakan dengan batuk dan flu biasa, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan testing bila merasakan gejala tersebut. Saya ulangi, bila merasakan gejala tersebut. Tidak pergi ke area publik atau melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala ringan seringan apapun. Dengan terjadinya kenaikan kasus yang cukup signifikan, pemerintah terus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah keparahan semakin buruk dengan mendorong akselerasi vaksin umum dan booster bagi seluruh masyarakat. Pemerintah juga meminta agar masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga atau booster agar langsung melakukan suntik vaksinasi di gerai-gerai yang telah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi kabupaten yang belum memenuhi jumlah capaian dosis vaksinasi. Saya mohon khusus pada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah daerah-daerah yang dosis 2 umum dan lansia masih di bawah rata-rata pemerintah untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan lebih terhadap varian Omikron ini, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan itu dapat dimitigasi. Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan PPKM darurat. Pemerintah darurat lagi atau melakukan lockdown. Pemerintah meminta kepada setiap kepala daerah, Forkominda,
setempat agar tetap taat pada peraturan asesmen level yang dikeluarkan pemerintah dan mentaati setiap kewajiban yang dituangkan dan untuk mencegah dampak buruk di kemudian hari. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, perlu saya tegaskan kembali bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan hari ini sudah cukup siap, saya ulangi cukup siap dalam menghadapi Omikron ini. Namun langkah-langkah bijak bagi masyarakat yang mentaati protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan merupakan faktor utama dalam mencegah keparahan yang bisa terjadi. Sekali lagi, saya terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga agar kasus varian Omikron tetap rendah dengan disiplin. Saya ulangi, dengan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini tidak ada urusan pangkat tinggi, rendah, jabatan, ini sama rata. Kalau sudah kena Omikron, ya kena Omikron. Atau sudah kena Delta, ya kena Delta. Dan ini dampaknya Anda sendiri yang akan menanggung atau sekelilingmu atau keluargamu. Hanya melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa, saling mengingatkan dan tidak saling egois terhadap segala bentuk pengabaian protokol kesehatan ini, kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, permasalahan pandemi ini. Kita harus semua kompak, karena ini adalah musuh kita bersama. Mari kita berusaha dengan berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo apresiasi penggunaan mikrohidro di Kota Pagar Alam. Jokowi meyakini Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap transisi penggunaan energi mineral dan fosil. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, di mana dalam kunjungannya, Jokowi mengapresiasi penggunaan energi di Kota Pagar Alam yang dinilai sangat ramah terhadap lingkungan. Jokowi juga mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terhadap transisi penggunaan energi mineral dan fosil, maka nantinya akan menjadi energi hidropower dan lainnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menyebutkan, penggunaan energi fosil akan segera terhenti dan pemerintah harus segera melakukan transisi energi terbarukan. Sore hari ini saya betul-betul merasa sangat berbahagia sekali karena bisa hadir di Kota Pagar Alam, di mana 70 tahun yang lalu Bung Karno pernah ke sini, yaitu di tahun 1952, dan di titik yang sama, di sini. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya juga sangat berbahagia mendengar acara pada siang hari ini. Kita tahu bahwa dunia global sekarang ini semuanya menuju kepada yang namanya renewable energy, energi baru yang terbarukan. Semua negara juga mulai merencanakan untuk menuju ke energi hijau semuanya. Baik itu menggunakan energi matahari, hydropower, kemudian geothermal, panas bumi, kemudian juga arus bawah laut, panas permukaan laut, angin, semua negara ingin. Dan kita, negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang besar untuk itu. Setelah kita hitung-hitung, energi baru dan terbarukan yang kita miliki itu ada kurang lebih hitungan terakhir, tapi saya kira itu belum final. 418.000 megawatt yang kita miliki. Baik itu dari tenaga air, hidropower, baik itu dari panas bumi, geothermal, baik itu dari tidal, arus bawah laut, baik itu dari panas permukaan laut, baik itu dari angin, dan baik itu dari tenaga surya. Semuanya kita miliki. Hanya kita ini sudah terlanjur masuk dalam energi fosil, yaitu penggunaan batu bara. Oleh sebab itu perlu transisi energi menuju ke
energi baru terbarukan. Oleh sebab itu, sangat baik sekali apabila Kota Pagar Alam sudah memulai penggunaan listrik dari mikrohidro. Ini bagus sekali. Dan 100% tadi disampaikan oleh Pak Gub, 100% menggunakan energi hijau. Oleh sebab itu, tinggal menindaklanjuti seterusnya. Ini akan menjadi kota dengan zero emission. Yang pertama, kalau nanti bisa ditindaklanjuti, ini baru listrik rumah tangga dan penggunaan listrik yang lainnya. Kalau ditindaklanjuti, nanti penggunaan kendaraannya listrik, penggunaan mobilnya listrik, Pagar Alam akan menjadi kota yang pertama di Indonesia yang menggunakan energi hijau. Saya tadi sudah menyampaikan kepada Pak Menteri BUMN, kepada Pak Gubernur Sumatera Selatan, kepada juga Pak Wali Kota Pagar Alam, agar mulai direncanakan, pemerintah pusat akan membantu di tempat-tempat yang bisa kita bantu. Selain keindahan alamnya, ditunjang nanti dengan sebuah brand baru, energi hijaunya, saya yakin, insya Allah, seluruh tanah air akan melihat ke Kota Pagar Alam. Hijau, keindahan alam, energinya juga EBT, orang akan betul-betul merasakan betapa yang namanya tanpa polusi itu betul-betul semua orang mendambakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kota Pagar Alam, dan saya minta terus ditindaklanjuti untuk menuju ke betul-betul sebuah Green City, kota hijau, kotanya sangat hijau, energinya juga hijau, penggunaan semua kendaraannya juga bersumber pada energi baru terbarukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Pertemuan tersebut membahas perjanjian ekstradisi dan batas pelayanan ruang udara. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari 2022. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo turut memberikan sebuah kehormatan bagi pemerintah Indonesia yang telah menerima kunjungan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan delegasi Singapura di Kepulauan Bintan. Presiden Joko Widodo juga meyakini dengan adanya pertemuan bilateral ini, hubungan Indonesia dengan Singapura diharapkan dapat semakin kuat. Kehormatan bagi kami sebagai tuan rumah menerima Perdana Menteri Lee dan delegasi di Bintan, Kepulauan Riau, dan sudah waktunya bagi PM Lee dan saya untuk duduk kembali dan membahas upaya penguatan kerjasama bilateral. Tahun ini juga merupakan tahun peringatan 55 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura. Saya yakin ke depan hubungan antara kedua negara akan semakin kuat, dan saya persilakan PM Lee untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Dari Bintan, tim Sinpo TV melaporkan. Polisi ungkap kasus pengeroyokan seorang kakek yang dilakukan oleh sekelompok anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Pak Kapolres Metro Jakarta Timur, Kasat Treskrim Polres Metro Jakarta Timur, Kapolsek Cakung, dan juga Kapolsek Pulau Gadung, Polres Metro Jakarta Timur, serta rekan-rekan teman-teman media semuanya yang berbahagia. Pada pagi hari ini, saya beserta Pak Kapolres akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban yang merupakan seorang lansia meninggal dunia. Kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, kemudian juga mendapat bantuan dari Polda Metro Jaya. Tentunya penanganan kasus ini langsung dibawa kendali Bapak Kapolres ya Metro Jakarta Timur. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus ini, Polres Metro Jakarta Timur ya telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau melakukan pengeroyokan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP ya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kejadian terhadap tindak pidana ini terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana TKP akhir ya, artinya TKP terjadinya pemukulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu ada di Jalan Pulau Kambing, depan PT Kimia Farma Cakung, Jakarta Timur. Adapun korban adalah atas nama Wiyanto Halim, usia 89 tahun, yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kemudian dari kasus ini, ya, dari semalam penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 14 orang. Kemudian beberapa saksi, ya, juga kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi dari 14 ini ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi tersangka akhirnya. Kemudian sampai hari ini saksi yang sudah diperiksa, artinya dimasukkan ke dalam pemberkasan nantinya sebagai saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ini, ada 7 orang. Ya. Kemudian terhadap tersangka sampai dengan hari ini, ya, Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kelima orang ini diantaranya adalah 1, inisialnya TJ, laki-laki, umur 21 tahun. Ini perannya adalah menendang mobil, kemudian juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah pinggang, kemudian juga menendang ke arah perut. Kemudian yang kedua adalah JI, ini laki-laki umur 23 tahun, perannya menendang, ya, menggunakan kaki kanan ke bagian atas, ya, tubuh korban dan kendaraan atau mobil. Kemudian yang ketiga RYN, laki-laki umur 23 tahun, ini perannya menendang mobil dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menarik paksa tangan kanan korban menggunakan kedua tangannya pada saat korban berada di dalam mobil hingga korban keluar dari mobil. Kemudian juga tersangka RYN ini melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah kepala korban, dan ini terekam dalam video yang dimiliki oleh penyidik, serta ada juga saksi yang menyaksikan pemukulan atau penendangan tersebut, yaitu saudara MR. Ya, di antara 7 saksi tadi adalah saudara MR. Ini saksi yang memperkuat, ya, tindakan daripada para tersangka.
Kemudian tersangka keempat, inisialnya MA, ini laki-laki umur 18 tahun. Perannya adalah menginjak kaca bagian depan hingga pecah. Ya. Kemudian yang kelima, tersangka kelima adalah MJ. Ini laki-laki usia 18 tahun, perannya menendang ya kepada korban dan mobil, dan ini disaksikan oleh saksi. Ada saksi yang menyaksikan, yaitu saudara MR. 5 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa penanganan dan penyidikan kasus ini ya tidak berhenti di sini, tetapi penyidik akan terus mengembangkan lagi ya terkait dengan pelaku-pelaku yang lain. Karena berdasarkan rekaman CCTV yang kita miliki ya, pada saat terjadi pengeroyokan terhadap korban, ini dimungkinkan dilakukan oleh lebih daripada 5 orang. Nah, saat ini penyidik sedang melakukan pendataan dan pengejaran. Kita sudah memiliki data semua kendaraan roda 2 yang mengikuti mobil korban. Kita sudah memiliki data identifikasi kepemilikan kendaraan tersebut. Ya, ini masih ada tim kita di lapangan yang sedang melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku-pelaku lain yang ikut ya dalam rombongan membuntuti atau mengejar mobil korban hingga berakhir di TKP dengan pemukulan tersebut. Kemudian dari kasus ini beberapa barang bukti yang bisa diamankan, ini kami perlihatkan di sini, diantaranya ada di sini adalah baju, kemudian juga ada helm, ya, kemudian ada juga 1 unit mobil Toyota Rush yang tidak bisa ditampilkan ya, tetapi sebagai barang bukti 1 unit mobil Toyota Rush Nopol B1859 SYL. Ini adalah milik daripada korban. Jadi dugaan ataupun adanya provokasi teriakan maling ya, ini tidak benar, bahwa ya hasil pengecekan kita itu adalah mobil daripada korban. Kemudian cara yang dilakukan oleh para tersangka ini dalam melakukan kekerasan ini adalah melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban. Kemudian saya bisa sampaikan juga sedikit kronologis terjadinya kasus ini rekan-rekan, bahwa kasus ini ya bermula ya atau diawali adanya serempetan di Jalan Cipinang Muara, Pulau Gadung, antara seorang pengemudi kendaraan bermotor yang kemudian merasa dirugikan akibat adanya serempetan itu, kemudian karena melihat mobil korban tidak menghentikan, kemudian melakukan pengejaran dan juga melakukan teriakan yang bersifat provokasi atau provokatif ya, yaitu dengan kata-kata maling, sehingga ini diartikan ya oleh orang di sekitar bahwa mobil yang melaju di depan ini adalah mobil curian, artinya dilakukan oleh pengendara mobil tersebut. Nah, inilah yang mengakibatkan banyaknya kendaraan bermotor yang lain yang bersimpatik kepada teriakan daripada salah satu pelaku ini, sehingga secara beramai-ramai mengikuti ya, membuntuti dan mengejar mobil korban sampai berakhir di TKP akhir, yaitu di Jalan Pulau Kambing depan Kimia Farma, Cakung, Jakarta Timur ya, dengan dilakukannya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban. Kemudian terkait dengan kasus ini, para tersangka ya 5 orang yang sudah kita tersangka ini dikenakan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Itu rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus ini. Tentunya dengan adanya pengungkapan ini juga saya bisa sampaikan penyidik ya
menetapkan kelima orang sebagai tersangka ini berdasarkan olah TKP dan juga fakta dan data yang ada di lapangan. Ya, jadi kelima tersangka ini, ya, hasil pemeriksaan kita sampai dengan saat ini tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang yang dimiliki oleh korban. Ya, tetapi tentunya seperti saya sampaikan di awal bahwa penyidikan kasus ini tidak berhenti dengan penetapan 5 tersangka ini. Kita masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang-orang lain yang ada di TKP, yang kita sudah memiliki ya data-datanya ya, yang masih dilakukan oleh tim di lapangan, sehingga nanti akan ketahuan ya motif utama daripada kasus ini ya, apabila semua orang yang ada di TKP itu sudah kita amankan. Nah, sementara 5 orang ini adalah mereka-mereka yang secara nyata dan mengakui secara terbukti ya melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan mereka juga mengakui ya bahwa mereka melakukan itu akibat provokasi ya, akibat provokasi, dan kami sudah melakukan juga profiling terhadap kelima orang ini ya, bahwa tidak memiliki latar belakang dengan korban. Artinya apa yang disampaikan keluarga korban, apakah ada latar belakang dengan persoalan yang ada di korban, kelima tersangka ini tidak memiliki kaitan ke arah tersebut. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kami akan memperlihatkan barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan nanti akan kita persilakan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak keluarga pria lansia yang tewas dibunuh komplotan anak muda berikan keterangan terbuka untuk menuntut para pelaku pembunuhan. Saat melakukan konferensi pers di Rumah Duka Grand Hivan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, kuasa hukum korban Freddy Yepati bersama keluarga korban meyakini peristiwa pengeroyokan terhadap lansia tersebut merupakan terencana dan terjadi disengaja. Keluarga berharap polisi bisa mengungkapkan kebenaran dan menangkap dalang penganiayaan maupun para pelaku yang terlibat pengeroyokan korban hingga tewas. Pertama-tama kami dari pihak keluarga dari almarhum Bapak Wianto Halim dan dari kuasa hukum mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman semua. Pertama-tama kami ingin meluruskan bahwa cerita yang beredar di sosial media yang menyatakan bahwa almarhum Wianto Halim melakukan pencurian kendaraan, kemudian melarikan diri dikejar-kejar, semuanya itu adalah kebohongan. Mobil yang dikendarai oleh Bapak Wianto Halim adalah mobil milik beliau sendiri. Dan memang dari kejadian ini kami semua dari pihak keluarga mendapatkan berita-berita justru dari sosial media, dari Facebook, dari Instagram dan sebagainya yang memperlihatkan kejadian di lokasi tersebut gitu. Ketika almarhum dikejar-kejar, kemudian almarhum sampai di daerah Pulau Kambing, mobilnya dihentikan dan langsung dikeroyok dengan menggunakan batu, kayu, dan helm. Beberapa bagian kepalanya pecah dan langsung meninggal saat itu juga. Setelah meninggal pun masih ada beberapa orang yang seperti melakukan penyiksaan terhadap jenazah beliau gitu. Dan ini buat kami ini bukan sekedar pengeroyokan biasa. Ini pasti ada dalangnya, ada pihak-pihak yang memang menghendaki hal ini terjadi. Ini keyakinan keluarga. Dan kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Jakarta Timur yang begitu cepat memproses perkara ini. Kemarin pagi kami buat laporan polisi. Hari ini sudah P21, beberapa orang sudah ditangkap dan dimintai keterangan. Dan kami sangat berharap bahwa para pelaku utama, aktor di balik kejadian ini bisa diusut dan motif apa yang membuat mereka melakukan ini bisa dibuktikan, bisa diketahui gitu, sehingga nyata bahwa
keadilan di negeri ini masih bisa kita harapkan gitu. Jangan ada hal-hal yang tersembunyi. Gitu. Dari ada pertanyaan? Kronologisnya gimana sih Pak awal Pak sampai? Dari awal berangkat menggunakan mobil hingga meninggal dunia. Sepemahaman kami, almarhum itu tidak pernah keluar malam. Karena memang usianya kan ya sudah 89 tahun gitu kan. Dan beliau punya supir. Hari itu supir beliau cuti, tidak masuk kerja. Sore-sore beliau pergi dari rumah, bawa mobil. Entah pergi kemana kita tidak tahu. Dan tidak kembali lagi. Baru pagi hari, dari pihak keluarga menanyakan ini kemana nih. Bingung, saling telepon-teleponan, mencari keberadaan beliau. Baru pagi-pagi dari pihak Polres Jakarta Timur telepon. Menyatakan bahwa Bapak Wiyanto Halim sudah ada di Rumah Sakit Cipto dan sudah meninggal dunia. Begitu. Ya. Iya. Dasar keluarga apakah dari almarhum sendiri memiliki konflik dengan siapa atau bagaimana? Dasarnya pertama dari peristiwa iring-iringan itu kita melihat semuanya tidak terjadi secara spontan. Pertama, ada pihak yang bagian teriak-teriak memprovokasi, maling, terus memprovokasi sepanjang jalan. Dan kalau kami perhatikan, itu bukan hanya teriak memprovokasi, tapi motornya itu mengarahkan supaya mobil dari almarhum ini berjalan ke arah yang dia kehendaki. Begitu. Sepertinya ini sengaja digiring ke arah tempat tersebut, kalau kita lihat videonya. Nah, yang kedua, ada orang yang bagian membuat video, khusus membuat video dan memviralkannya. Yang ketiga, yang paling belakang dari semua iring-iringan, paling belakang, dia kalau ada orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan langsung disamperin. Bang, ayo bang, ikut bang. Itu orang maling bang, kita kejar bang sama-sama. Gitu. Dan kami punya beberapa saksi yang bisa menceritakan hal tersebut. Gitu. Saksi ini belum kami sampaikan ke polisi. Bahwa orang yang terakhir paling belakang bagian mengajak. Nah, kemudian di dalam iring-iringan itu ikut pula mobil patroli polisi. Nah, ketika sampai di perapatan Pulau Kambing, mobil polisi itu melakukan tembakan gas air mata. Sehingga mungkin karena akibat itu mobil berhenti. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah mobil dirusak, almarhum ditarik, dilakukan pengeroyokan sampai meninggal dunia. Itu indikasi pertama. Nah, indikasi yang kedua, memang secara pribadi beliau tidak punya musuh siapapun. Tapi sejak tahun 1978 sampai hari ini, beliau punya tanah di Tangerang dan sampai hari ini masih proses persidangan. 33 tahun beliau memperjuangkan hak-hak atas tanahnya, sampai hari ini belum pernah selesai. Jadi musuhnya cuma satu, karena perkara tanah. Selain itu tidak ada. Di kota Tangerang. Dengan lawannya Suherman Miharja. Luas tanahnya kita tidak hafal karena banyak, bidangnya banyak. Apakah ada dari pihak keluarga mungkin mengarah ke yang tadi disebutkan itu, Pak? Sementara ini pihak keluarga belum bisa mengarah ke sana. Kami belum bisa menuduh siapapun, karena kami ditanya tadi apakah ada musuhnya, ya musuhnya cuma satu, itu aja. Tetapi kami tidak bisa menuduh orang tersebut karena tidak ada bukti ke arah sana. Proses hukumnya masih berlangsung, jadi dari kedua pihak ada saling lapor polisi, dari kedua pihak ada saling gugat, dan prosesnya ini masih terus berjalan. Gitu, Pak. Dari pihak keluarga mungkin Pak, sebelum kejadian kemarin, apakah ada kejadian-kejadian sebelumnya yang mungkin ada orang yang mau mencelakakan almarhum, Pak? Dari pihak keluarga seperti apa? Jadi, Bapak, kebetulan saya wartawan ya, ini bentuk agak. Pada saat itu dijawab dulu Pak. Apakah sebelumnya ada kejadian-kejadian yang mungkin ada pihak yang mencoba mencelakakan almarhum? Ada teror selama ini sebelum kejadian terjadi? Kalau teror tidak ada. Teror tidak ada. Tidak ada kejadian-kejadian yang membuat almarhum itu seperti dikejar-kejar atau mau dia dibunuh, tidak ada. Pak, almarhum berapa Pak?
Tiap malam tuh keluar tuh kemana tuh Pak? Tidak memberitahukan siapapun. Almarhum sendiri apakah ada sebelum kejadian itu apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan yang tidak biasanya beliau lakukan atau itu? Apakah ada dari keluarga melihat itu gerak-gerik yang aneh atau apa? Tidak ada. Iya, tidak ada. Pak, berkaitan dengan penyakit yang dialami beliau kan katanya kurang dengar ya Pak ya? Betul. Nah itu sejak kapan Pak kurang mengalami penyakit seperti itu Pak? Itu sudah beberapa tahun. Udah beberapa tahun? Iya, dia menggunakan alat bantu dengar. Dan pada saat itu kenapa beliau itu bisa membawa mobil sendiri gitu Pak? Kalau sudah punya penyakit itu kan sangat rentan. Iya, beliau memang kondisinya itu seperti apa? Beliau memang punya supir. Beliau memang punya supir. Dan biasanya kemana-mana selalu diantar supir. Nah kebetulan hari itu supirnya minta cuti. Nah, tanpa sepengetahuan kita kan dia bawa mobil. Dia memang keluarga udah sering mengingatkan kalau keluarga mendengar jangan bawa mobil, nanti bahaya. Tapi tanpa sepengetahuan keluarga dia sering bawa sendiri gitu. Ketika supir tidak ada, gitu. Kalau supir ada pasti supir yang bawa. Jadi pada saat di hari Minggu sore berarti Pak ya? Sabtu sore berarti Pak ya? Sabtu sore. Sabtu sore itu beliau berangkat tanpa pengetahuan pihak keluarga. Betul. Pak, proses tahanan dalam terkait dengan sengketa proses hukum itu masih internal keluarga apa dengan orang lain? Dengan orang lain. Luasnya berapa Pak? Dia ada beberapa bidang, jadi kami tidak hafal luasnya. Ada banyak bidang. Kalau boleh tahu backgroundnya Mahfud sendiri apa pengusaha atau apa? Saat ini beliau tidak ada kegiatan apa-apa karena udah usia gitu kan. Tidak ada kegiatan apa-apa, sehari-hari cuma urus perkara aja. Sebelumnya ketika masih muda pengusaha atau apa? Pengusaha. Pak, sejauh ini apa pihak yang patroli di TKP kemarin Pak gimana Pak? Dilaporkan atau enggak Pak? Kami belum melakukan upaya apapun untuk mengetahui tentang siapa nih yang patroli ini gitu. Kami belum tahu terus terang. Ya harusnya polisi melerai Pak. Iya, mengamankan betul. almarhum. Tadinya pemikiran harapan kami seperti itu, ada polisi, ada security. Bagaimana mungkin bisa terjadi pembunuhan di depan mereka gitu. Dan kami berharap ini juga bisa diusut kenapa bisa terjadi hal demikian gitu kan. Apakah ini kesalahan prosedur atau seperti apa gitu. Tapi kami belum sampai ke sana. Tadi Bapak sebut tadi ada berapa yang diamankan petugas, ada berapa kira-kira Pak? Jumlahnya kami belum pasti, tapi pada saat kami membuat laporan memang ada beberapa orang yang diperiksa gitu. Polisian tidak memberikan informasi kepada kami berapa jumlahnya. Saya dari keluarga tuh tidak menerima papa meninggal dalam keadaan dengan keadaan mengenakan kayak gini gitu loh. Kita minta keadilan. Kalau udah meninggal gitu kita dapat apa gitu loh. Bagaimana cara mengusut tuntas ini? Saya minta dengan para wartawan kira-kira bisa bantu saya untuk memblow up ini sampai ke pemerintah, bisa bantu saya untuk mengusut semuanya. Almarhum sempat izin nggak sempat pergi malam itu? Enggak sempat izin. Karena biasanya papa cuma pergi sebentar ke satu tempat pulang, atau enggak biasanya pergi beli apa pulang gitu loh, nggak sampai yang gini malam. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Bareskrim Polri ambil alih kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi, mengingat banyaknya laporan yang dilayangkan untuk Edi Mulyadi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, ada belasan laporan yang diadukan dibuat oleh masyarakat dari berbagai macam elemen untuk Edi Mulyadi. Setidaknya kepolisian di seluruh Indonesia menerima 3 laporan dari polisi, 16 pengaduan, serta 18 pernyataan sikap yang berkaitan dengan pernyataan Edi Mulyadi. Saat ini pihak kepolisian akan mengusut kasus tersebut dan meminta agar masyarakat mempercayakan penanganan tersebut kepada pihak polisi. Terkait dengan Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh saudara EM. Senin kemarin, tanggal 24 Januari 2022, Bareskrim Polri telah menerima 2 laporan polisi
Selain 2 laporan polisi, ada 6 pernyataan sikap dan 6 pengaduan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM. Kemudian secara umum totalnya, selain laporan polisi yang diterima di Bareskrim Polri, di Polda Kalimantan Timur juga telah menerima 1 laporan polisi, 10 pengaduan, dan 7 pernyataan sikap. Kemudian di Polda Sulawesi Utara ada juga 1 laporan polisi perihal yang sama. Kemudian di Polda Kalimantan Barat ada 5 pernyataan sikap. Jadi total terkait dengan dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Saya ulangi, terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Polri. Ya, ini terkait dengan pelaku yang sama. Kami Polri meminta masyarakat, kita himbau masyarakat untuk tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Bareskrim Polri jadwalkan pemeriksaan terhadap Edi Mulyadi pada Jumat 28 Januari 2022. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi akan tetap berproses. Ramadan menyebut, penyidik telah memeriksa 18 saksi tambahan, yakni 10 saksi diperiksa di Kalimantan Timur, 2 saksi di Jawa Tengah, 3 saksi di Jakarta, serta 3 orang saksi ahli. Dari kasus ini, total ada sebanyak 38 saksi yang diperiksa oleh penyidik. Di antaranya 30 orang saksi dan 8 orang saksi ahli yang meliputi saksi ahli ITE, saksi ahli sosiologi, saksi ahli pidana, dan saksi ahli bahasa. Terkait dengan penyidikan Bareskrim Polri terkait dengan kasus ujaran kebencian saudara EM. Hari ini tanggal 27 Januari 2022, hari Kamis, ada penambahan jumlah saksi. Yang pertama, tambahannya adalah pemeriksaan saksi di Kalimantan Timur sebanyak 10 orang. Kemudian yang 2, pemeriksaan saksi di Jawa Tengah 2 orang. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan saksi di Jakarta 3 orang, dan pemeriksaan saksi ahli 3 orang. Sehingga total keseluruhan sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 30 orang saksi dan 8 saksi ahli. Di totalnya ada 38 orang saksi. Saksi ahli tersebut meliputi saksi ahli ITE, kemudian saksi ahli sosiologi, kemudian saksi ahli pidana, dan yang terakhir saksi ahli bahasa. Terkait dengan saudara EM, setelah penyidik menyerahkan langsung surat panggilan, yang bersangkutan menyatakan bersedia diperiksa besok hari Jumat.
jam 10. Kami sampaikan proses penanganan perkara masih berjalan. Itu perkembangan atau update selanjutnya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Usai memecat 57 pegawai, kini KPK menambah jaksa penuntut umum sebanyak 61 orang. Komisi Pemberantasan Korupsi menambah jaksa penuntut umum baru berjumlah 61 orang. Penambahan jaksa penuntut umum baru di KPK guna untuk memaksimalkan KPK dalam menyelesaikan perkara dengan cepat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri usai rapat bersama Komisi 3 DPR sore tadi. Dirinya juga mengungkapkan ke-61 jaksa penuntut umum baru akan segera dilantik pada bulan Februari 2022. Baik, kita memang mendapatkan daftar nama dari Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan kita lihat analisa beban kerja kita. Sering terjadi bottleneck terkait dengan penanganan perkara khususnya di tahap penuntutan. Perkara sudah selesai dilakukan penyidikan tetapi kita harus antri karena keterbatasan sumber daya manusia khususnya jaksa penuntut umum. Karenanya KPK meminta kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengirimkan personel jaksa dan kita lakukan seleksi. Dari hasil seleksi awalnya lulus 70 orang. Setelah dilakukan tes wawancara bisa bergabung KPK setidaknya ada 61 orang dan itu sudah dibuatkan keputusan oleh Sekjen KPK selaku pejabat pembina kepegawaian KPK. Untuk rencana tindak lanjut tentu kita akan rencanakan terkait dengan pelantikan, mudah-mudahan lebih cepat, setidaknya mungkin awal Februari sudah bisa kita lakukan pelantikan dan bergabung. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Peringati Hari Bakti Taruna ke-76, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kunjungi Taman Makam Pahlawan Taruna di Tangerang. Upacara peringatan Hari Bakti Taruna ke-76 di Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam upacara tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dengan menggunakan setelan jas berwarna krem dan dilengkapi kopiah hitam. Dalam kunjungan ini, Prabowo didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dan Sekjen Kemenhan Marsdia TNI Doni Ermawan Taufanto. Kemudian Wali Kota Tangerang Arif Erwis Mansyah juga tampak hadir menyambut kedatangan Menteri Pertahanan tersebut. Setelah melakukan serangkaian prosesi upacara, Prabowo kemudian langsung melakukan ziarah dan salah satu makam yang dihampiri Prabowo, yakni makam Mayor Daan Mogot, yang merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia. Ia juga turut mengunjungi makam kedua dari Paman Prabowo yang berada di sekitar TMP Taruna Tangerang, di antaranya yakni Letnan Subianto Joyo Hadikusumo dan Taruna Sujono Joyo Hadikusumo. Prabowo mengatakan kunjungan itu merupakan bentuk penghormatan kepada pahlawan Indonesia atas segala pengorbanannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekaligus ia mengingatkan agar masyarakat selalu ingat dengan perjuangan para pahlawan. Ini kan sudah menjadi acara berkala tiap tahun kita hormati para pahlawan yang telah berkorban jiwa raga. Tentunya di seluruh Indonesia banyak peristiwa, banyak pengorbanan, ya, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan kita itu bukan hadiah, perjuangan yang sangat panjang, pengorbanan dari seluruh rakyat. Khususnya di sini yang berkesan adalah memang pengorbanan para pejuang yang masih muda usianya, para perwiranya masih muda, kalau tidak salah Dan Mogot, walaupun berpangkat mayor masih sangat muda usianya ya. 19 tahun. Iya, dan anggota-anggotanya ada yang para taruna ada yang 16 tahun. Jadi ini tentunya ada MA juga di Jogja, di Malang, dan banyak taruna waktu itu mereka sudah berkorban pada saat masih taruna. Jadi ini untuk bagian dari pewarisan nilai-nilai untuk generasi muda. Ya, Pak, tapi melihat tadi hari ini kan ini termasuk salah satu makam dari kakek Buyut C sendiri. Oh, bukan. Ini adalah
paman saya, bukan kakek, paman saya yang 2 itu, 1 sudah perwira, letnan 1, yang 1 adalah masih kadet, masih taruna. Yang letnan 1 sebetulnya dia waktu itu termasuk polisi istimewa waktu itu. Dari Tangerang, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Jelang perayaan Imlek, Pasar Pecinan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat mulai ramai dikunjungi oleh pembeli. Meski di bawah panasnya terik matahari, tak menyurutkan animo warga Tionghoa datang ke Pasar Pecinan di Jalan Pancoran Glodok Taman Sari, Jakarta Barat siang tadi. Kedatangan mereka untuk membeli pernak-pernik Imlek sebagai bentuk persiapan untuk merayakan Imlek yang tinggal 1 pekan lagi bersama saudara dan kerabat. Berbagai atribut seperti lampion, angpau, stiker berwarna merah yang merupakan ciri khas perayaan Imlek dapat dijumpai di sini. Dengan kisaran harga dari Rp10.000 hingga Rp400.000 tergantung dari jenis dan besar kecilnya ukuran serta jenis barang yang dipesan. Meski tahun ini masih di masa PPKM, namun banyaknya permintaan dari konsumen membuat pedagang di lokasi kebanjiran order hingga omset penjualan mereka naik hingga 60% dibanding tahun lalu. Banyak variasi pilihan serta harga kompetitif dan merupakan pusat penjualan pernak-pernik Imlek terbesar di lokasi Chinatown di Jakarta Barat menjadi rekomendasi para konsumen untuk membeli kebutuhan perayaan Imlek di pasar tersebut. Tahun ini alhamdulillah kita mencapai 60% dari ya. Sekarang orang-orang sudah berani keluar. Biasanya orang-orang tuh lewat via Grab atau ini aplikasi gitu. Layan itu mah ya. Biasanya Pak satu Februari atau 2 Februari gitu. Mbak, ini apa aja sih yang dijual di sini, Mbak, dan di kisaran harga berapa sampai berapa, Mbak? Yang biasanya diambil sama pembeli tuh angpau sama lampion sama tempelan yang lagi sionya gitu. Kalau ini sekarang sionya lagi sio macan. Ya, orang-orang nyari yang sionya macan di sini. Untuk harganya dari berapa ke berapa, Mbak? Kisaran di sini? Dari angpau kita harga dari 10.000 sampai 20.000. Kalau dari lampion kita ambil harga dari 150 sampai 400 yang jumbo. Ke sini mau beli apa, Bu? Di sini mau beli bunga ini nih, yang kayak gini. Pernak-pernik Imlek ya? Ya. Harganya gimana, Bu, untuk tahun ini, Bu? Harganya sih nggak terlalu mahal sih, standar aja. Sama tahun kemarin? Tahun kemarin ya masih di bawah harganya. Sekarang udah naik sedikit. Tapi nggak masalah ya? Enggak sih. Di sini perayaan Imlek itu perayaan satu kebahagiaan. Jadi pernak-pernik sini serba merah. Jadi di rumah itu ciri khas Imlek aja, nuansa merah. Harapannya ya tentunya semuanya semakin baik. Perubahannya juga perubahan yang semakin baik dari tahun yang lalu. Di tahun baru Imlek 2022, sio macan ini warga berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan agar ekonomi Indonesia dapat pulih kembali. Diperkirakan penjualan pernak-pernik Imlek ini akan terus meningkat hingga 2 hari ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.